Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Bank Maybank Indonesia Tbk, kode sahamnya BNII. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini jadi saya ambil dari materi public expose-nya ya. Jadi kalau dilihat di sini halamannya cukup banyak, 33 halaman. Jadi kita nggak bakal bahas semuanya secara keseluruhan ya. Jadi kita bakal coba lihat secara sekilas seperti apa sih sebenarnya si Maybank ini ya kan. Nah, Maybank ini kalau misalnya kita perhatikan itu banyak yang restrukturisasi juga nih nasabahnya. Ya, kalau misalnya dilihat di sini KPR itu ada 10%, KPM 20%, kartu kredit 7,8, RSME 23, SME ini Small Medium Enterprises ini 17,5%. Ya, jadi ini proposal restrukturisasi ditinjau dan disetujui ya di masing-masing CRC atau Credit Restructuring Committee. Jadi cukup terdiversifikasi ya kalau misalnya kita lihat aset dari si nasabahnya si Maybank. Nah, lalu sekilas tentang Maybank, perseroan ini sebenarnya udah lama banget berdirinya ya di tahun 1959, 15 Mei tahun 1959, dan posisi di Indonesia sampai dengan materi public expose ini dibuat adalah peringkat 11 ya berdasarkan aset, peringkat 11 berdasarkan kredit, dan juga peringkat 11 berdasarkan simpanan. Dan jumlah cabangnya cukup banyak, 582. Ini ada 368 Maybank Indonesia, 180-nya WOM Finance ya, WOMF. Lalu ada 34 Maybank Finance. Lalu jumlah ATM dan CDM-nya juga cukup banyak, 1493. Ini termasuk 81 CDM yang terhubung lebih dari 20.000 ATM melalui jaringan ATM Prima bersama Alto, Cirrus, dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia, dan Brunei. Jadi seperti mesti diketahui ya bahwa Maybank ini bukan dari Indonesia tapi dari Malaysia. Nah, jadi ini struktur pemegang sahamnya ada Maybank 78,98% ini memiliki Maybank Indonesia ya. Sisanya sekitar 21% memiliki Maybank Indonesia. Di bawahnya ada Maybank Finance dan juga ada WOMF. Nah, lalu di sini kita bisa lihat peringkat perusahaannya dari Fitch Rating ini lumayan ya. Peringkat nasional jangka panjangnya AAA, IDN, outlooknya stabil. Ini dari Fitch. Kalau misalnya dari Pevindo ini AAA juga dengan outlook stabil. Jadi sangat menarik jika diperhatikan. Nah, lalu kita bakal coba lihat kira-kira inovasi apa yang sudah dilakukan oleh si Maybank ini. Kita bakal coba lihat. Nah, ini ya, jadi perusahaan ini memperkenalkan yang namanya M2U ID App ya. Jadi ini 24 jam 7 hari everything at your fingertips. Jadi kalau mau melakukan transaksi sekarang udah makin praktis karenanya ada aplikasi dari Maybank ini ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan komposisi jumlah transaksinya Maybank ini udah banyak berpindah ke M2U ya, dari yang sebelumnya di ATM dan juga di cabang. Sekarang cabangnya udah sisa 9% dari 18%. Sementara ATM-nya dari 61% di tahun 2014 sudah turun menjadi 23% di tahun 2020. Apalagi ditambah adanya pandemi ya. Ditambah adanya pandemi makanya penggunaan M2U ini naik jadi 64%. Oke, jadi inovasi dari perseroan terus ada dan ini sangat positif. Dan kalau misalnya kita lihat dari Stockbit di sini ya, kinerja dari si BNII ini sebenarnya sangat bagus ya. Kalau kita lihat ya 13,4 triliun di tahun 2014, ini bisa naik menjadi 15,4 triliun di tahun 2019. Ya, jadi ada kenaikan sekitar 10% lebih ya dari dalam waktu 6 tahun ini. Dan yang paling menarik adalah labanya. Ya, di sini labanya kalau misalnya kita perhatikan dari 700 miliar di tahun 2014 menjadi 1,9 triliun. Jadi hampir naik 3 kali lipat dalam waktu 6 tahun ini. Nah, jadi ini merupakan perusahaan yang cukup bagus. Sekarang kita coba lihat dari sisi harganya ya, dari sisi harganya. Kalau misalnya kita lihat dari PE ratio-nya sekarang udah di 17,89 kali. Ini dengan market cap 32,77 triliun
Dan kalau misalnya kalau perusahaan ini mencetak laba sekitar 2 triliun, artinya price to earning ratio-nya sekitar 16 sampai 17 kali. Jadi harga sekarang sebenarnya udah cukup mahal ya, di 430 per lembar. PBV-nya juga udah di 1,25 kali. Jadi udah agak premium. Sementara kalau misalnya kita mau lihat BBNI ya. Nah, ini kalau kita lihat BBNI, kita lihat key statistiknya. BBNI itu price to book value ratio-nya 1,07 kali. Dan price to earning ratio-nya ini menggunakan TTM 15,2 kali. Jadi BNI sekarang harganya udah agak mahal ya. Kemarin memang harganya sempat naik cukup lumayan. Kita bakal coba menggunakan valuation-nya dari Stockbit. Kira-kira BNI ini memiliki valuasi berapa. Nah, jadi kalau misalnya dari valuasinya Stockbit, target price-nya itu di 211, sementara harga sekarang 430. Jadi potensial kenaikannya udah nggak ada ya, karena udah kemahalan. Oke, demikian dari saya tentang Maybank BNI. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.